Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Langkah kecil yang berani seringkali lebih berarti daripada diam dalam ketakutan. Karena dari situlah sejarah mulai ditulis. Jejak langkah menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya datang dari pemikiran, tapi juga dari tindakan yang nyata. Tiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran dapat menjadi bagian besar dari perjuangan sebuah bangsa. Saya, Salma Nur Fadila, akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang novel Jejak Langkah. Novel ini merupakan novel keempat dari roman tetralogi Guru karya Pramudia Anantatur yang terbit dari tahun 1980 hingga 1988. Ia diasingkan ke Pulau Buru karena dituduh terkait karya-karyanya yang mengandung pesan Marxisme-Leninisme dan dianggap tersirat dalam kisah-kisahnya sehingga peredarannya dilarang oleh Jaksa Agung Indonesia selama beberapa tahun. Dalam novel ini, penulis menceritakan perjuangan asli Tirto Adisuryo di dunia nyata dengan menggunakan tokoh Minke sebagai representasi atau gambarannya yang merupakan sosok penting dalam sejarah Indonesia. Bahkan sering disebut sebagai tokoh pers, wartawan, atau pelopor pergerakan nasional. Jika di novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa masih menyisakan ruang cinta bagi perjalanan Minke, maka novel Jejak Langkah menunjukkan bagaimana cinta perlahan tergeser oleh semangat perjuangan dan kesadaran akan nasib bangsa. Novel yang berjudul Jejak Langkah ini merupakan lanjutan dari tetralogi sebelumnya, yaitu novel Anak Semua Bangsa. Novel ini mencakup periode penting dalam kehidupan Minke, yang semakin aktif dalam pergerakan Indonesia, yang semakin aktif dalam pergerakan nasional Indonesia, dan mulai merasakan dampak langsung dari perjuangannya terhadap kehidupan pribadinya. Minke melanjutkan pendidikannya di sekolah Stovia yang ada di Batavia. Selama mendapatkan pendidikan kedokteran, Minke mendapatkan beasiswa dan juga uang saku dari gubernur. Namun, karena jiwa Minke yang bebas, ia merasa terkekang oleh peraturan di sekolahnya. Kedatangannya ke Batavia juga mengantarkan Minke bertemu dengan seorang putri asal Tionghoa bernama Aung San Mei, yang tak lama kemudian menjadi istrinya. Namun, umur Aung San Mei ternyata tak lama. Setelah kepergian Aung San Mei, Minke kemudian keluar dari Stovia. Di sini, Minke pun masih berusaha mencari cara untuk membela rakyatnya dan bertemulah dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahid memberi semangat kepada Minke untuk berorganisasi sebagai upaya untuk membela rakyat dari kolonialisme. Dibantu oleh Nyai Ontosoro, Minke mendirikan sebuah organisasi bernama Syarikat Priai dan sebuah media koran Medan Priai sebagai satu-satunya koran berbahasa Melayu pada saat itu. Minke juga bertemu dengan Princess Kasiruta dan kemudian meminangnya. Bersama dengan istrinya, Minke menerbitkan tulisan-tulisan yang berisi kritikan dan keluhan terhadap apa yang dialami pribumi saat itu. Namun ternyata, karena media koran dan organisasi, Minke sangat terkenal seantero Hindia Belanda. Minke menjadi sorotan pemerintah kolonial, sehingga ia harus selalu berwaspada. Menurut saya, jika dibandingkan dengan novel Anak Semua Bangsa, novel ini justru lebih seru, meskipun ceritanya lebih rumit. Minke menjadi pelopor bagi bangsanya, karena di mana ketika pribumi tidak mempunyai media apapun, Minke justru membuatnya. Minke berusaha mencari cara untuk membuat media yang berisi keluhan-keluhan pribumi. Teman-teman, sejarah tidak dibentuk oleh mereka yang diam, tapi sejarah dibentuk oleh mereka yang berani bergerak. Dalam situasi penuh penindasan, memilih untuk melangkah adalah bentuk perlawanan, dan itulah yang ditampilkan dalam novel Jejak Langkah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.